Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu. Saudara-saudara, pada sesi kali ini kita akan coba membahas tentang perkuliahan kita selama 1 semester yang akan datang, yaitu tentang metode penelitian, dakwah, dan komunikasi. Penelitian merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari pada saat ini, khususnya untuk kawan-kawan yang akan menyelesaikan sebuah fase akademik, yaitu untuk membuat sebuah karya tulis yang disebut dengan skripsi maupun tesis. Tentu penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang terkait dengan karya akademik kawan-kawan mahasiswa, agar proses penyusunan skripsi nanti paling tidak kawan-kawan sudah memahami dan juga memiliki keterampilan terkait bagaimana melakukan penelitian di lapangan. Penelitian, sebagaimana kita pahami bersama, merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan sebuah masalah, atau paling tidak dalam rangka memahami dan mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Dan tentunya hasil penelitian tidak dimaksudkan sebagai sebuah pemecahan langsung bagi permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang menjadi topik penelitian, karena penelitian merupakan bagian saja dari sebuah usaha pemecahan sebuah masalah yang dianggap sebagai sebuah masalah dan memang membutuhkan sebuah abstraksi tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tentu ketika kita berbicara tentang penelitian ini, ada beberapa hal paling tidak agar kawan-kawan memahami. Selain dari pengertian penelitian itu sendiri, kawan-kawan harus paham betul tentang fungsi penelitian. Dan ada beberapa fungsi penelitian yang nampaknya harus menjadi sebuah pemahaman agar nanti ketika kawan-kawan melakukan penelitian tidak terjebak dengan asumsi sendiri, seakan-akan penelitian itu hanya sebagai sebuah pengumpulan informasi, tetapi informasi yang dikumpulkan tidak memberikan makna. Saya ingin mencoba menyampaikan beberapa fungsi penelitian, dan ini adalah di antara 3 fungsi penelitian yang menurut saya penting dipahami oleh kawan-kawan. Yang pertama, bahwa fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan, serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Artinya, kawan-kawan harus mencoba mencari penjelasan tentang masalah yang menjadi topik penelitian. Yang kedua, bahwa penelitian itu merupakan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan itu, dan tentu ini bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar atau basic research, dan dapat pula sangat konkret dan spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan. Nah, ini nanti harus dipilah dan dipilih oleh kawan-kawan, karena biasanya dalam penelitian untuk sebuah karya tulis akademik, baik itu skripsi maupun tesis, tidak bisa disamakan dengan terapan seperti halnya penelitian pesanan. Penelitian pesanan itu misalnya ada sebuah topik yang harus dipahami oleh sebuah lembaga, kemudian mencari tim untuk mencoba mencari penjelasan tentang persoalan yang dihadapi oleh lembaga itu, dan pada akhirnya
nanti temuannya akan dijadikan sebagai sebuah dasar untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh lembaga itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita berbicara tentang penelitian, ada fungsi lain yang tidak boleh kita abaikan. Pada penelitian dasar, biasanya tidak langsung memberikan informasi yang siap pakai untuk penyelesaian permasalahan. Akan tetapi lebih menekankan pada segi pengembangan sebuah model atau sebuah teori yang menunjukkan sebuah variabel yang terkait dalam suatu situasi. Nah, ini mungkin untuk kawan-kawan di S1 dan S2 terlalu tinggi, karena penelitian menghasilkan sebuah teori biasanya setingkat disertasi. Jadi kawan-kawan tidak harus terjebak dengan fungsi yang ketiga ini, karena ini terlalu tinggi dan juga terlalu jauh, khususnya untuk kawan-kawan yang di S1 dan S2. Nah, kemudian ada beberapa hal yang membedakan mana penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian terkait dengan kebijakan, dan ini tidak akan sama dengan penelitian-penelitian yang nanti akan dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa ketika kawan-kawan membuat sebuah penelitian untuk skripsi ataupun untuk sebuah karya tulis dalam bentuk tesis. Beberapa karakteristik penting dalam sebuah penelitian ilmiah yang harus kawan-kawan cermati, karena khawatir penelitian yang dimaksudkan itu tidak mencerminkan sebagai sebuah penelitian ilmiah. Makanya kawan-kawan harus mencoba mencermati tentang beberapa karakteristik dari sebuah penelitian ilmiah. Pada penelitian ilmiah paling tidak ada 5 karakteristik yang harus kawan-kawan pahami. Dan karakteristik ini tentu akan menjadi sebuah ugeran, akan menjadi sebuah kerangka, akan menjadi sebuah pemahaman tentang bagaimana memaknai sebuah penelitian ilmiah. Dari kelima itu, yang pertama, bahwa karakteristik penelitian ilmiah itu bertujuan. Artinya, sebuah penelitian tidak bisa disebut sebagai sebuah penelitian ilmiah jika tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan ini seringkali yang membedakan mana penelitian yang bagus dan mana penelitian yang mungkin dalam tanda kutip sebagai penelitian abal-abal, penelitian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena sebuah penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas. Nanti kita akan coba bedah pada sistematika sebuah penelitian. Dan salah satu di antara sistematika penyusunan proposal penelitian ada yang disebut dengan tujuan penelitian. Makanya salah satu di antara karakteristik penting dari sebuah penelitian ilmiah bahwa penelitian itu mesti bertujuan. Kemudian yang kedua yang harus kawan-kawan cermati, karakteristik dari sebuah penelitian itu adalah sistematik. Gak mungkin sebuah karya ilmiah itu ditulis secara tidak sistematis. Justru sistematika itulah yang akan menunjukkan bahwa penelitian yang kawan-kawan lakukan sebagai sebuah penelitian ilmiah. Jika tidak sistematik, ya bukan ilmiah. Karena salah satu sifat dari keilmiahan sebuah pengetahuan, dia adalah sistematis. Sebuah pengetahuan tidak bisa disebut sebagai pengetahuan ilmiah, dalam bahasa lain disebut sebagai ilmu, jika tidak memiliki sistematika. Karenanya, ketika kita melakukan penelitian ilmiah untuk sebuah disiplin ilmu, maka harus sistematis. Karena itu, dalam sebuah penelitian ilmiah, sistematika menjadi salah satu dari 5 kriteria karakteristik penelitian ilmiah. Kemudian yang ketiga, selain dari bertujuan sistematik dan juga terkendali, makna dari karakteristik yang ketiga dari karakteristik penelitian ilmiah yang disebut dengan terkendali
adalah dalam batas-batas tertentu, penelitian itu harus dapat menentukan fenomena-fenomena yang akan diamatinya. Kita tahu semua bahwa sebuah penelitian berangkat dari realitas. Tetapi sebuah realitas dalam kacamata yang besar itu sangat banyak. Realitas tentang dunia akademik itu sangat beragam. Realitas tentang sosial kemasyarakat juga sudah sangat beragam. Realitas tentang dakwah itu juga sangat beragam. Terlebih jika kita coba kaitkan dengan realitas komunikasi. Realitas dakwah bisa dari aspek subjek, bisa dari aspek sasaran atau objek, bisa dari aspek metode, bisa dari aspek pesan. Begitu juga dari bentuknya, bisa dari bentuk dakwah tabligh, bentuk dakwah irsyad, bentuk dakwah tamkin, atau mungkin bentuk dalam bentuk tadbir. Begitu juga bentuk-bentuk komunikasi. Ketika kawan-kawan melakukan penelitian tentang komunikasi, bisa saja kawan-kawan akan terjebak pada sebuah bentuk komunikasi. Kawan-kawan berada di dunia jurnalistik, tetapi karena tidak bisa memberikan batasan, maka kawan-kawan terjebak melakukan penelitian yang menjadi topik kajian ilmu humas. Makanya menjadi sangat penting terkait dengan batasan-batasan ini. Kenapa? Karena sebuah penelitian ilmiah itu mesti terkendali. Pengendalian lain dari sebuah karakteristik ini, ketika kawan-kawan mencoba memahami realitas itu, maka hanya fenomena-fenomenanya saja. Dari gejala yang ada pada realitas itulah yang akan kawan-kawan teliti. Tidak semua fenomena menjadi bagian dari sebuah penelitian. Saya khawatir kalau kawan-kawan dalam bahasa Sundanya ngarawu usiku tidak mendapatkan apa-apa, padahal Anda sudah ditentukan waktu untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Yang keempat, dari karakteristik penelitian ilmiah itu adalah objektif. Nah, objektivitas ini yang mungkin nanti akan sulit dimaknai jika kita tidak cermat. Sebab berbicara tentang objektif akan cukup sangat membingungkan ketika kita kurang memahami makna dari objektif itu sendiri. Tidak ada yang objektif murni. Sebuah gajah jika kita teliti, bisa jadi kita hanya akan mencoba melihat bagian-bagian yang tampak saja secara indrawi. Begitu juga ketika kita meneliti tentang manusia, mungkin hanya pada fenomena yang muncul ke permukaan yang bisa kita lihat. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu yang kita tahu adalah sesuatu yang paling objektif. Kenapa? Karena apapun yang kita tahu pada dasarnya dimaknai secara subjektif. Kenapa demikian? Karena sebuah pemaknaan atas sebuah realita itu akan sangat tergantung pada bagaimana kita mempersepsi realitas tersebut. Dan perlu saya sampaikan, persepsi tentang sebuah objek itu akan sangat tergantung pada beberapa variabel yang kita miliki. Ada variabel pengetahuan tentang objek itu, variabel kebutuhan tentang objek itu, variabel terkait dengan pengalaman objek itu, dan juga terkait dengan keyakinan pada objek itu. Makanya sangat mungkin dan menjadi sebuah karakteristik pengetahuan ilmiah, tidak ada kebenaran yang absolut dari hasil sebuah penelitian. Semuanya relatif. Dan itulah juga mengapa salah satu di antara paradigma dalam sains adalah positivistik. Arti dari positivistik yang dimaksud di sini, sesuatu yang dipandang benar pada hari ini belum tentu akan tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena persepsi orang tentang sebuah objek akan berubah seiring dengan pengetahuannya, pengalamannya, keyakinannya tentang objek tersebut. Dan yang terakhir dari karakteristik sebuah penelitian ilmiah
adalah tahan uji. Maksud dari tahan uji adalah penyimpulan penelitian harus merupakan hasil dari telaah yang didasari oleh sebuah teori yang solid dan metode yang benar, sehingga siapapun yang akan melakukan replikasi penelitian itu tentu akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang serupa. Artinya, jika sebuah hasil penelitian dan kita misalnya melakukan penelitian, kemudian kita menghasilkan sebuah kesimpulan yang kita miliki dari hasil penelitian kita adalah sebuah kebenaran yang harus diuji oleh orang lain, jika memang kita ingin meyakinkan bahwa penelitian kita merupakan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pertemuan pertama kita mengenai metode penelitian. Apabila ada beberapa persoalan yang harus kawan-kawan diskusikan, silakan nanti kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, akan membahas tentang prinsip-prinsip metode penelitian ilmiah, dan nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana membangun peta konsep metode penelitian. Kemudian, jika kawan-kawan menganggap bahwa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada kawan-kawan mahasiswa yang lainnya untuk memanfaatkan tayangan dari pengantar metode penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.